sebagai pemilik toko obat dan sebagai pemilik apotik, alangkah baiknya teman-teman juga memperkerjakan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Teman-teman kalau misalnya butuh tenaga teknik kefarmasian, silahkan teman-teman mencari orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Jadi saat mereka mengasih edukasi ke pasien dengan pengobatan sesuai indikasi, saat mereka melayani ke pasien dengan penembusan resep, maka akan lebih diterima dan lebih mudah dicerna oleh pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Tentunya channel yang terus membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotik, tentang apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat yang menyediakan obat kiranya yang aman, yang bisa teman-teman dapatkan itu di mana saja. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, oke kita bahas teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman di sini bisa mendapatkan obat di rumah sakit tentunya. Dan ini kalau di rumah sakit biasanya teman-teman sudah mendapatkan rekomendasi obat atau resep dari dokter. Yang dahulunya sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan resep, diagnosa, langsung dokter itu mendapatkan obat untuk ditebusnya di apotik. Selanjutnya teman-teman bisa di mana lagi mendapat obat? Teman-teman juga bisa mendapatkan obat di klinik. Di sini juga sama, teman-teman didiagnosa dulu oleh dokter, teman-teman mendapatkan resep, dan teman-teman menembusnya ke apotik. Di puskesmas pun sama seperti itu. Teman-teman diagnosa, mendapatkan resep dan ditebus obatnya ke apotik. Kalau untuk di luar seperti apa, Bang? Nah, untuk teman-teman di luar, untuk yang melakukan sesuai medikasi, teman-teman bisa mendapatkan obat di yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan obat di toko obat, dan yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan obat di apotik. Nah, ini tentunya teman-teman harus tahu benar apotik seperti apa dan toko obat seperti apa yang teman-teman bisa mendapatkan obat yang terjamin tentunya, yang sesuai dengan indikasi teman-teman rasakan. Oke, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bahwasanya di sini toko obat dan apotik ini adalah sesuatu hal yang berbeda, namun terlihat sama teman-teman, sama-sama memperjualbelikan obat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya toko obat itu hanya memperjualbelikan obat bebas terbatas, dan obat-obat OTC, over the counter, atau obat-obat yang bisa dipajang seperti kosmetik, seperti alkes, seperti jamu, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal atau jenis-jenis obat yang bisa diperjualbelikan oleh toko obat. Di sini toko obat tidak bisa sedikit pun memperjualbelikan obat yang berlogo keras. Kalau mereka tetap memperjualbelikan obat yang berlogo keras, maka dia sudah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di sini toko obat pun teman-teman harus pastikan toko obat yang memiliki izin atau toko obat berizin. Bukan hanya toko obat yang sudah memiliki merek, bukan hanya toko obat yang sudah melakukan jual beli, bukan hanya toko obat yang sudah lengkap barangnya di dalamnya, tapi di sini juga harus teman-teman paham bahwasannya toko obat tersebut sudah memiliki izin yang cukup ditanggung-jawabi oleh seorang tenaga teknis kefarmasian dengan pembina oleh seorang apoteker. Selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan obat di apotik. Nah, di apotik sendiri ini bisa memperjualbelikan obat bebas terbatas, obat keras, obat OA atau daftar DOA, dan obat-obat keras lainnya yang harus didapatkan melalui resep dokter. Di sini apotik juga menyediakan obat-obat keras yang hanya bisa didapatkan oleh resep dokter. Dan ini juga tentunya harus dengan apotik yang memiliki izin. Memiliki izin yang ditanggung-jawabi atau dimandatkan oleh seorang apoteker. Seperti saya sendiri, saya memiliki apotik, dan apotik ini saya langsung sebagai seorang penanggung jawabnya.
Jadi teman-teman di sini gimana bang kita bisa tahu apotek itu berizin atau tidak? Gimana kita bisa tahu sebagai masyarakat awam toko obat itu berizin atau tidak? Di sini teman-teman berhak menanyakan kepada si pemilik toko obatnya, si pemilik apoteknya. Langsung aja tanyakan, bang, pak, bu, apakah toko obat ini sudah ada izinnya? Kalau boleh saya tahu siapa sih penanggung jawabnya? Bang, apakah apotek ini sudah punya izinnya? Kalau boleh tahu siapa sih yang bertanggung jawab di sini? Dengan kita mengetahui itu, dengan kita mendapatkan dasar bahwasanya penanggung jawab itu benar-benar seorang tenaga teknis kefarmasian untuk toko obat, benar-benar apotek itu ditanggung jawab oleh seorang apoteker, maka rasa yakin kita akan pengobatan sesuai medikasi yang diberikan oleh pelayan kefarmasian itu menjadi lebih yakin. Dan di sini sebagai pemilik toko obat ataupun pemilik apotek, seyogyanya memajang atau menampakkan surat tanda izin, surat izin operasional, baik itu surat izin praktek apoteker, baik itu surat izin apotek, silahkan ditempel atau dipajang di dinding luar apotek atau di ruang pelayanan. Supaya apa? Supaya itu menjadi branding di apotek kita, menjadi branding di toko obat kita, bahwasanya kita sudah memiliki seorang penanggung jawab yang kompeten di bidangnya. Yang kedua apa bang? Yang kedua, teman-teman di sini sebagai pemilik toko obat dan sebagai pemilik apotek, alangkah baiknya teman-teman juga memperkerjakan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Teman-teman kalau misalnya butuh tenaga teknik kefarmasian, silahkan teman-teman mencari orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Jadi saat mereka mengasih edukasi ke pasien dengan pengobatan sesuai medikasi, saat mereka melayani ke pasien dengan penembusan resep, maka akan lebih diterima dan lebih mudah dicerna oleh pasien. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, silahkan dapatkan obat untuk pengobatan sesuai medikasi buat teman-teman semua. Silahkan dapatkan di toko obat berizin, apotek yang berizin. Kalau perlu, kalau sudah tidak nampak nih izinnya di mana, silahkan teman-teman tanyakan kepada frontliner atau kepada orang yang berada di situ, tentunya di mana penanggung jawabnya, siapakah penanggung jawabnya. Di sini akan menambah keyakinan kita langsung tentang keberadaan itu. Dan ini juga akan menjamin atau memastikan bahwasannya obat-obat yang teman-teman terima, obat-obat yang teman-teman dapatkan itu pasti dijamin akan keasliannya, karena sudah benar-benar orang yang berkompeten di bidangnya yang melakukan pengolahan obat tersebut. Bukan lagi orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang luar, orang-orang yang tidak di bidangnya yang memegang obat tersebut. Oke teman-teman ya, jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini kepada teman-teman semua menjadi manfaat buat teman-teman semua. Kalau kiranya teman-teman suka, kalau tidak teman-teman merasa bermanfaat video ini, silahkan teman-teman share ke media sosial teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengetahuan buat khalayak ramai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.